Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya, sehat? Saya juga awali dengan doa ya. Doa untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam memperoleh ilmu, juga mendapat keberkahan. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran Ibu lihat ada Nadila, ada Dinda, ada yang ganteng, ada yang cantik, kayaknya sudah hadir semua ya. Lengkap ya. Ibu mau minta tolong kepada Azil ya, tentunya untuk membimbing kita semua dalam melantunkan lagu Garuda Pancasila. Silahkan Pak Azil, yang semangat ya, dimohon semuanya untuk berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Garuda Pancasila. Wow, luar biasa. Pagi hari ini ada yang masih ingat Ibu akan membahas apa? Kemarin kan tentang DDL, DML, DCL. Nah, sekarang prosedur operasi bertingkat ya. Untuk selanjutnya, Ibu ada motivasi di sini, kutipan dari Mark Twain ya. Kan tolong dibaca kutipannya apa ini? Nah, orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tidak bisa membaca buku. Jadi, kalau ia tidak mau membaca buku, maka sama halnya dengan orang tidak bisa baca. Ya. Sekarang membaca itu, berliterasi itu tidak hanya menggunakan buku, medianya banyak. Ya, mungkin kalau zaman Ibu dulu iya pakai buku. Tapi kalau sekarang media kalian luas. Ya. Nah, ini ya. Kuis ini gunanya apa? Ibu mau tahu tentang pemahaman awal kalian sampai mana dari materi yang kemarin sampai mengawali materi yang ini. Ya, jadi tolong di klik join linknya yang sudah Ibu share. Ya, nanti kalau sudah join semua, akan Ibu lakukan quiz live di sini. Nah, silahkan. Ibu ambil 5 teratas nanti ya untuk peringkatnya. 25 orang. 5 teratas siapakah itu? Christian, Asmi, Zaki, Mahesa, Dinda, luar biasa. Plus buat 5 orang dengan peringkat tertinggi. Nah, ini ada analogi. Tolong dibaca. Ya, ya boleh. Zaki, ayo. Ya, dari sini kira-kira sudah tertangkap belum analoginya? Sudah. Bagaimana Kamil? Jika ada punya smartphone, sudah pernah update OS nanti itu bakal mempermudah pekerjaan. Kalau diupdate, ya, kalau tidak diupdate, maka videonya bakal ketinggalan. Ada yang lain pendapatnya? Bagus ya dari Kamil. Tadi sudah tertangkap analoginya. Nah, ini ya, pertanyaan pemantik. Menurut kalian, istilah dari kata mengupdate itu seperti apa? Lalu mengapa data secara berkala perlu untuk diupdate? Dari pertanyaan pemantik ini ada nggak yang terpikirkan? Apa sih mengupdate? Memperbarui, betul. Terus, kenapa sih data harus diupdate gitu, secara berkala? Biar nggak ketinggalan zaman, Bu. Ya, boleh. Ada lagi nggak? Biar tetap relevan. Kalau kita punya identitas ya, saat ini misalkan, katakanlah usia kita sudah 16 ya? 16 tahun. Nah,
Kemudian kita mau mengikuti kegiatan dan usia kita juga sudah bertambah. Namun syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah dengan batas usia misalkan 17 tahun ya. Dan kita pun sudah masuk ke usia itu. Namun tercatat di data lama masih usia lama 16 tahun. Ya, makanya kita nggak bisa tuh ngikutin kegiatan itu ya kan? Karena berdasarkan data lama masih tercatat 16 tahun. Nah, perlunya untuk update data, untuk memperbarui data itu salah satunya. Ya, untuk mensinkronkan keadaan di mana keadaan yang lampau sudah berganti ya dengan data baru, dengan data realnya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, silakan dibaca, Raihan. Dalam pembelajaran ini ada tiga. Yang pertama, peserta didik mampu memahami prosedur perintah SQL ketika ada basis data. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kode perintah SQL ketika ada basis data secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang kode SQL ketika ada basis data. Ya, jadi ada 3 tingkatan ya dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian harus bisa memahami, kemudian menganalisis. Kenapa menganalisis perlu di dalam pengkodean sintaks di sini nanti? Karena kalau tidak dianalisis, tidak dipahami lebih lanjut, kita akan mengalami error dan kita akan bingung letak errornya di mana. Ya, jadi betul-betul dipahami sintaks dasarnya sampai ke arah penerapan operasi bertingkat ini. Ya. Nah, kita lanjut ke materi ya. Nah, materi hari ini karena operasi bertingkat ya, jadi kita masuk ke subquery. Nah, subquery ini adalah termasuk ke dalam bahasanya juga ya. Query itu bahasa. Nah, di sini subquery disebut juga dengan nest query atau inner queries ya, yang terletak dalam query utama maupun outer query ya, main query maupun outer query. Jadi kalau kalian memiliki identitas query, misalkan query-nya adalah ibu bilang ini kendaraan, ya katakan sebagai subquery, ya subquery. Lalu query utamanya adalah apa? Kendaraan berarti kan ada jenisnya, ya ada mobil atau motor. Mobil dan motor ini termasuk ke dalam query utama ya. Jadi subquery itu tidak tergantung daripada variabel-variabel yang lain. Tapi kalau query utama, dia tergantung dengan subquery-nya atau parents-nya. Ya. Jadi, si subquery bersifat independen. Nah, kalau query utama bersifat, jadi bergantung kepada sub. Bisa dilanjutkan ya? Baik, kita lanjutkan. Tipe-tipe subquery. Ada 4 ya, single row subquery, multiple row subquery, korelasi subquery, sampai ke nest subquery. Nanti kita lihat contohnya langsung di sini. Nah ini ya, ini ada 2 tabel gambaran, tabel kepegawaian dan tabel manager. Ya, nah di sini ada row-nya, ada nama dari pegawainya siapa, ada usianya, ada job-nya, ada gajinya, ada salary-nya. Nah ini tabel manager, manajernya ada Aiden, ada Sam. Ya, dari tabel ini akan dibentuk tadi ya tipe subquery. Nah di sini ada single row subquery yang artinya adalah menghasilkan query dari satu baris ya, tapi tergantung query-nya atau klausanya. Select name, job from employee where job sama dengan select job. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Di sini silahkan bisa dibaca. Amil, baca enggak? Di kasus kita memesan barang online, barang lewat marketplace. Barang yang dia pesan adalah baju. Dia sudah melakukan pembayaran dan tinggal menunggu barang itu sampai. Namun dia tidak menyadari bahwa alamat yang dicantumkan adalah alamat lama saat dia tinggal. Akhirnya notifikasi masuk, lalu tercatat barang sudah tiba di tempat. Namun dia baru menyadari bahwa alamat tempat tinggal belum dia perbarui. Dari kasus di atas, apa akan penyebab masalahnya dan apa solusi yang kalian berikan terhadap kasus ini? Nah, jadi yang dicari adalah akar penyebab masalahnya apa, lalu solusinya apa. Pengaduan. Nah, pengaduan Bu, ada memperbaruinya Bu, ada banyak sekali ya solusinya kayaknya mau ditampilkan ya. Nah, akar penyebab masalahnya dan solusinya nanti Ibu ya mau ya kalian betul-betul dicari, diobservasi ya apa. Nah, kemudian di sini
ada LKPD ya. LKPD. Nah, di sini masihkah kalian mengingat materi pertemuan 3 kemarin? Pada pertemuan 3 kemarin kalian telah membuat database kelas dan menerapkan query DDL dan DML pada database yang kalian buat. Pertemuan kali ini akan membahas perintah mengenai update, select, dan delete pada MySQL. Nah, kemudian Ibu mau bikin kelompok ya. Kalian silahkan mengatur kelompok. Kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya. Nah, ini ada LKPD ya. Ini ada LKPD-nya. LKPD ini akan Ibu bagikan. Tapi dilihat dulu ya. Ada pengisian identitas di sini. Harus betul-betul diisi ya, nama kelompok, anggotanya siapa-siapa harus ditulis, kemudian kelasnya ya. Jadi sebelum nanti dikumpulkan harus diisi dulu identitasnya. Nah, Ibu bagikan ya. Akar permasalahannya tadi apa? Dia lupa memperbarui alamat yang lama. Nah, terus desain IRD ya, gambaran IRD kan? Ya, Bu, kalau saya di sini mau menampilkan IRD-nya ya dari table ya boleh saja. Atau dengan desain sederhananya model hierarki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada masalah dari tadi kasusnya singkat adalah Sinta lupa mengupdate alamat baru sehingga barang yang dia pesan datang ke alamat lama. Itu solusinya laporkan pada tempat pengaduan di marketplace dan harus segera mengupdate alamat baru. Nah, kesimpulannya yaitu kita Sinta harus sering mengupdate data lebih relevan sehingga keamanan dan stabilitas pada data meningkat dan juga kita juga bisa mengakses fitur-fitur kembali. Ya, dari kelompok lain kira-kira ada masukan atau ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ini ingin menyampaikan kesimpulan yang kami dapat setelah belajar hari ini. Hasil diskusi kelompok kami pada materi prosedur investigasi dan koordinasi data yaitu pada subquery terdapat transfer. Ya, yakni single row subquery, multiple row subquery, organized subquery, dan nested subquery. Subquery itu bersifat independen dapat dijalankan dengan sendirinya, dan query utama itu bersifat dependen, tidak dapat dijalankan dengan sendirinya. Dan juga kami mendapat perintah baru dalam belajar hari ini seperti update, select, dan delete. Ya, sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang untuk kelompok Kamil, terima kasih kelompok Kamil dan Mas Wah ya. Oke, sepertinya sudah semua dikerjakan ya di LKPD-nya dari tadi kasih sampai penerapan table. Boleh Ibu minta untuk dikumpulkan hasil pekerjaannya? Terima kasih. Nah, ini ada post test ya. Post test di sini untuk apa? Untuk mengevaluasi kalian pemahaman untuk materi hari ini sampai mana? Ibu ambil 5 teratas. Plus buat 5 orang tertinggi dengan poin rata-rata berapa nih? 80-90% ya. Nah, nampaknya sudah bisa ya diterima ya untuk materi hari ini. Pemahamannya sudah sangat cukup baik ya. Kita merefleksi diri dulu ya. Lalu di sini dilihat ya di slide. Apa saja sih kegiatan yang sudah kita lakukan? Dan apa saja materi yang sudah kita tangkap hari ini. Dari kesimpulannya kelompok Kamil mengenai tipe-tipe query sudah diuraikan. Menganalisis, merancang, diskusi, presentasi. Sudah berada di penghujung waktu pembelajaran, kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Selesai ya pembelajaran hari ini ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita membahas tentang control language. Kita akhiri dengan doa ya. Dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan, Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.